Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Irwan Muhammad Saputra dengan ujung NPM 064 dan di sebelah saya. Perkenalkan, saya Nida Nurul Fadila dengan ujung NPM 021. Perkenalkan, nama saya Nurina Harani dengan ujung NPM 130. Perkenalkan, nama saya Eva Supriyanti dengan ujung NPM 086. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati dengan ujung NPM 090. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi PKN, yaitu wawasan Nusantara. Baik, langsung dilanjut saja. Baik, saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara, tepatnya di bagian konsep. Untuk pengertian wawasan Nusantara sendiri, wawasan berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, awas yang artinya pandangan. Dan kata Nusantara berasal dari Nusa, pulau, dan antara, di antara, menggambarkan letak Indonesia di antara dua samudra dan dua benua. Kemudian di sini ada pendapat dari beberapa ahli. Kami mengambil dua. Yang pertama yaitu ada Lemnahas 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis. Kemudian yang kedua ada dari Dani Saputro. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Kemudian ada hakikat wawasan Nusantara. Yang pertama, ada konsep pengembangan. Wawasan Nusantara sendiri adalah konsep untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, ada tujuan utama, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, ada dampak positif, yaitu membentuk warga negara agar mereka bisa berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir atau yang keempat ada pengembangan kepribadian, yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Baik, kemudian dilanjut dengan unsur-unsur wawasan Nusantara. Kemudian ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama ada tujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme dan menggali potensi bangsa untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Yang kedua ada wadah, merujuk pada organisasi negara Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Yang ketiga ada isi, menekankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang keempat, tata laku, output dari semangat wadah dan isi wawasan Nusantara terbagi menjadi dua. Ada tata laku batiniah dan ada tata laku lahiriah. Kemudian ada asas-asas dari wawasan Nusantara. Ada tujuan dan asas utama. Tujuan menjabarkan konsep dasar yang harus diterapkan untuk mewujudkan unsur-unsur wawasan Nusantara. Lalu asas utamanya, kepentingan atau tujuan yang sama, keadilan, kejujuran dan keterbukaan, solidaritas dan kerjasama. Kemudian fungsi dan tujuan umum. Selanjutnya, fungsi dan tujuan umum. Wawasan Nusantara pula dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi dari bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air sebagai landasan Pancasila dan UUD 1945. Nah, fungsi wawasan Nusantara yang pertama, pembentukan nasionalisme, yaitu suatu bentuk pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, pengetahuan nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Yang ketiga, prioritaskan kepentingan nasional, yaitu poin ini menjamin terhadap kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi atau golongannya. Yang keempat, pembentukan bangsa Indonesia, yaitu sebagai penjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi.
mana kita memiliki sikap empati dan tidak saling menjatuhkan. Yang keenam, filter globalisasi dan modernisasi. Contohnya sebagai Pancasila, di mana Pancasila berperan sebagai menyaring nilai-nilai baru yang masuk ke Indonesia. Nah, Pancasila juga sangat diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan bangsa dan bangsa. Selanjutnya, rasionalisasi wawasan Nusantara. Yang sudah dikatakan tadi bahwasanya penerapan sifat dan sikap terhadap yang mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi atau golongannya. Nah, untuk pengimplementasiannya yang pertama adalah kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, serta terciptanya sistem pemerintahan yang kuat. Yang kedua, sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Terus yang ketiga adalah kehidupan sosial yang harmonis dan budaya yang relevan. Nah, yang terakhir adalah terciptanya kesadaran bela negara dalam bangsa Indonesia untuk menjadi kondusif, aman, dan tentram. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Nah, Pancasila, asal-usul nama Pancasila yaitu berasal dari kata Sanskerta yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Nah, ini tuh mencerminkan 5 dasar dalam Pancasila tersebut. Terus kita ketahui dulu apa itu filsafat. Nah, filsafat merupakan ilmu yang paling tua dan mempunyai objek yang luas dan umum. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu kesatuan, sistematis, dan utuh. Yang ketiga ada Pancasila sebagai filsafat ilmiah. Nah, yang pertama itu ada objek filsafat, yang kedua ada metode filsafat, 3 sistem filsafat, yang terakhir universalitas filsafat. Nah, untuk objek filsafat yaitu yang segala ada gitu. Jadi objek Pancasila yaitu manusia atau bangsa Indonesia sendiri. Nah, dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah yang pertama yaitu Pancasila memiliki objek, di mana manusia atau bangsa Indonesia sebagai objek dari filsafat Pancasila itu. Nah, yang kedua ada metode filsafat. Nah, metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Nah, dalam hal ini yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Nah, selanjutnya ada sistem filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Jadi filsafat itu semua akar dari ilmu-ilmu yang ada. Nah, terus yang terakhir adalah universalitas filsafat. Nah, jadi universalitas di sini dimaksudkan yaitu Pancasila berlaku untuk umum dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kapanpun dan dimanapun dan dalam kehidupan ini. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep geopolitik. Nah, pengertiannya itu kita mengambil tiga para ahli gitu. Yang pertama ada Karl Haushofer
yaitu geopolitik adalah sains nasional bagi negara menentukan proses politik berdasarkan geografis politik. Nah, yang kedua, menurut Rudolf Kejelen. Nah, geopolitik adalah seni dan praktik menggunakan kekuasaan politik atau suatu wilayah. Dan yang terakhir ada Saul Bernard Chon, yaitu geopolitik sebagai analisis interaksi antara pengaturan dan perspektif geografis dengan proses politik. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup geopolitik. Yang pertama yaitu objek dan subjek geopolitik. Dalam objek, geopolitik adalah wilayah politik atau political areas atau political region yang terorganisir dan terintegrasi, yaitu negara. Yang selanjutnya ada subjek, yaitu negara sebagai wadah bagi suatu bangsa dengan kondisi geografis yang beragam. Terus ada ruang lingkup geopolitik. Yang pertama ada analisis pola interaksi. Nah, di sini tuh mempelajari korelasi antara kehidupan politik masyarakat dengan kondisi alam di lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kedua yaitu negara sebagai subjek, yaitu di mana itu sebagai wadah suatu bangsa dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Selanjutnya, perkembangan latar belakangnya persatuan bangsa Indonesia, rasa senasib, sepenanggungan, dan wilayah Indonesia yang terpisah. Deklarasi Juanda dan perkembangan selanjutnya, realisasi wilayah laut yang berdaulat. Isi deklarasi Juanda diantaranya ada 4. Yang pertama, perairan Indonesia, wilayah dan perairan dalam Indonesia, laut wilayah Indonesia, jalur laut 12 mil laut, perairan pedalaman Indonesia, perairan di dalam dari garis dasar negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Pengaruh deklarasi Juanda, perubahan konsep geopolitik, forum internasional, dan pengaruh globalisasi dan teknologi. C. Konsep geostrategi. Pengertian dari geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Adapun tokohnya yang pertama dari Purnomo dan Lim Jujok. Latar belakang lahirnya konsep asal usul konsep geostrategi muncul di akhir tahun 1930 hingga awal 1940 oleh para sarjana US yang merupakan pengungsi dari ancaman Nazi Jerman. Alasan munculnya ada 3. Yang pertama, hindari konotasi Nazi. Istilah geopolitik dihindari karena kaitannya dengan ideologi Nazi. Perkembangan teknologi transportasi cepat, kereta api atau pesawat mengubah hubungan manusia dengan geografi dunia. Evolusi geopolitik, geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik. Tujuan umum, geografi bertujuan untuk memberikan arahan dan membuat strategi pembangunan dan pengambilan keputusan yang efektif untuk mencapai masa depan yang aman, baik dan bermartabat. 2. Hubungan geografi dan politik. Geostrategi menghubungkan geografi dan politik untuk memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik serta dukungan tatanan internasional yang menguntungkan. Yang ketiga, tujuan nasional Indonesia. Geostrategi di Indonesia selaras dengan tujuan nasional yang tercantum
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi negara Indonesia ada 5. Pentingnya geostrategi. Yang pertama, pentingnya geostrategi. Yang kedua, definisi geostrategi Indonesia. Ketiga, sejarah geostrategi Indonesia. Yang keempat, perkembangan arti geostrategi. Yang kelima, hubungan geostrategi dan geopolitik. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Jadi kami tadi telah memaparkan materi tentang wawasan Nusantara, yaitu diantaranya ada A. Konsep wawasan Nusantara, B. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, kemudian yang ketiga atau C. Konsep geopolitik, dan yang terakhir konsep geostrategi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.